Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dalam Ceria Bimbel ASN dan hari ini kita akan bahas 5 soal TWK penalaran penentu lulus CPNS dan kedinasan versi BKN. Jadi teman-teman, soal ini merupakan kisi-kisi resmi yang mana dalam TWK secara substansi mencakup 5 ranah utama. Yang pertama adalah nasionalisme, integritas, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, telah kita pahami bersama bahwa nasionalisme itu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta menjaga identitas kebangsaan dalam setiap keputusan pelayanan publik. Yang kedua, tentang integritas. Nah, integritas di sini terkait kejujuran, konsistensi moral, akuntabilitas, dan keberanian menolak konflik kepentingan, gratifikasi, serta praktik tidak etis. Nah, untuk substansi yang ketiga, teman-teman, di sini ada bela negara. Jadi bela negara di sini tentang kesadaran berperan aktif menjaga kedaulatan, menegakkan hukum, dan keberlangsungan layanan publik, termasuk kesiapsiagaan dan ketahanan di lingkungan kerja. Yang keempat, teman-teman, yaitu pilar negara. Nah, pilar negara di sini tentang pemahaman dan pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, tentang NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, serta rujukan dalam pengambilan keputusan birokratis yang adil, transparan, dan proporsional. Secara substansi yang kelima adalah bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi yang diujikan juga dalam TWK itu adalah salah satunya bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini menuntut kemampuan berbahasa baku, efektif, dan etis dalam konteks kedinasan. Nah, bagaimana teman-teman mampu memahami teks kebijakan, menyusun kalimat efektif, menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, memilih diksi yang tepat dan santun, serta menulis atau menyunting naskah dinas ya. Jadi teman-teman dengan memahami kelima ranah TWK, nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia, Anda tidak hanya dipersiapkan untuk menjawab soal dengan cepat, tetapi juga untuk bernalar, bersikap, dan berkomunikasi layaknya aparatur yang profesional. Oke teman-teman, langsung saja kita ke contoh soal TWK. Seorang ASN terlibat dalam penyusunan program pembangunan daerah. Ia mendapat tekanan agar program lebih diprioritaskan pada wilayah tertentu karena memiliki kesamaan identitas budaya dan dianggap sebagai basis pendukung pemerintah daerah. Program tersebut tidak melanggar aturan, tetapi mengurangi alokasi bagi wilayah lain yang secara objektif lebih membutuhkan. Sikap paling tepat yang mencerminkan nasionalisme adalah A. Mengikuti arahan demi menjaga stabilitas politik daerah. B. Menempatkan kepentingan nasional dan keadilan publik di atas kepentingan identitas kelompok. C. Menunda pelaksanaan program agar tidak menimbulkan konflik. D. Menyesuaikan kebijakan dengan kepentingan kelompok pendukung. Atau E. Membagi alokasi secara merata tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Nah, teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi jawaban yang benar adalah B, yang mana menempatkan kepentingan nasional dan keadilan publik di atas kepentingan identitas kelompok. Jadi teman-teman, soal ini merupakan soal nasionalisme yang mana nasionalisme di sini masuk dalam substansi TWK ya. Nah, teman-teman, nasionalisme dalam konteks ASN berarti menempatkan kepentingan bangsa dan keadilan publik di atas kepentingan kelompok, daerah, atau afiliasi politik. Jadi, teman-teman, ASN adalah representasi negara, bukan perpanjangan identitas kelompok pendukung pemerintah. Jadi dengan demikian memprioritaskan keadilan publik dan kebutuhan objektivitas masyarakat. Sikap tersebut mencerminkan nasionalisme yang inklusif dan Pancasilais. Seperti itu teman-teman. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya.
Seorang ASN bertugas menangani pengadaan barang untuk unit kerjanya. Dalam proses evaluasi, ia menemukan bahwa salah satu penyedia yang direkomendasikan pimpinan menawarkan harga sedikit lebih tinggi, namun menjanjikan kemudahan koordinasi dan hubungan kerja yang lebih nyaman. Sementara itu, ada penyedia lain dengan spesifikasi setara dan harga lebih efisien, tetapi tidak memiliki kedekatan dengan pihak internal. Jika ditinjau dari nilai integritas ASN, sikap paling tepat yang seharusnya diambil adalah A. Mengikuti rekomendasi pimpinan demi kelancaran hubungan kerja. B. Memilih penyedia yang lebih mudah diajak bekerja sama meskipun kurang efisien. C. Menunda proses pengadaan sampai ada arahan lebih lanjut. D. Membagi pengadaan kepada kedua penyedia agar semua pihak merasa diakomodasi. Atau E. Menetapkan penyedia berdasarkan prinsip objektivitas, efisiensi, dan kepentingan publik. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Teman, jadi jawabannya benar sekali bahwa menetapkan penyedia berdasarkan prinsip objektivitas, efisiensi, dan kepentingan publik, yang mana soal ini adalah soal integritas. Nah, integritas ASN itu teman-teman menuntut keputusan yang objektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan negara, bukan pada relasi personal atau kenyamanan internal. Jadi memilih penyedia yang lebih efisien dan setara spesifikasinya menunjukkan tanggung jawab terhadap penggunaan keuangan negara dan akuntabilitas publik. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya teman-teman. Dalam situasi darurat bencana alam, beredar ajakan di masyarakat untuk menyalurkan bantuan secara mandiri tanpa koordinasi dengan pihak berwenang karena dianggap lebih cepat dan tidak birokratis. Ajakan tersebut mendapat dukungan luas, meskipun berpotensi menimbulkan tumpang tindih bantuan dan konflik di lapangan. Jika ditinjau dari nilai bela negara, sikap paling tepat yang seharusnya dilakukan warga negara adalah A. Berpartisipasi membantu korban dengan tetap berkoordinasi sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. B. Menolak terlibat karena khawatir menimbulkan masalah hukum. C. Menunggu sepenuhnya instruksi pemerintah tanpa melakukan apapun. D. Mendukung ajakan masyarakat karena menunjukkan solidaritas nasional. Atau E. Mengikuti ajakan tersebut demi membantu korban secepat mungkin. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Nah, teman-teman, untuk soal ini merupakan soal bela negara ya. Jadi, bela negara itu mencakup upaya menjaga keselamatan rakyat dan ketertiban umum dengan tetap menghormati hukum, koordinasi, dan peran negara. Jadi, membantu korban bencana dengan berkoordinasi mencegah kekacauan, memastikan bantuan tepat sasaran, dan menjaga keutuhan sistem nasional penanggulangan bencana itu masuk dalam ranah bela negara. Jadi jawaban yang tepat teman-teman bisa kita lihat di sini adalah A. Berpartisipasi membantu korban dengan tetap berkoordinasi sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Nah, kita lihat di sini kenapa jawaban B itu salah, karena menolak terlibat khawatir menimbulkan masalah hukum. Jadi di sini dia bersikap pasif ya. Kemudian menunggu sepenuhnya instruksi pemerintah tanpa melakukan apapun, di sini juga bersikap pasif. Kemudian untuk jawaban D,
mendukung ajakan masyarakat karena menunjukkan solidaritas nasional. Jadi boleh solid teman-teman, tetapi tetap pada aturan yang berlaku. Kemudian jawaban E, mengikuti ajakan tersebut demi membantu korban secepat mungkin. Namun masih ada yang kurang di sini teman-teman, karena tidak berkoordinasi sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Seperti itu ya. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Dalam penyusunan kebijakan internal sebuah lembaga, muncul pandangan bahwa nilai Bhinneka Tunggal Ika tidak perlu terlalu dipertimbangkan karena dianggap memperlambat pengambilan keputusan dan berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat. Kebijakan kemudian dirancang dengan mengutamakan keseragaman demi efisiensi dan kemudahan pelaksanaan. Jika ditinjau berdasarkan pemahaman pilar negara, persoalan paling mendasar dari pandangan tersebut adalah A. Kebijakan kurang dipertimbangkan dinamika sosial masyarakat. B. Efisiensi dijadikan alasan utama dalam pengambilan keputusan. C. Keseragaman dianggap lebih penting daripada keberagaman. D. Kebijakan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sebagian pihak. Atau E. Pengabaian salah satu pilar negara yang seharusnya saling menguatkan dalam kehidupan berbangsa. Oke teman-teman, silakan dijawab dalam 10 detik. Oke, benar sekali teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah E, pengabaian salah satu pilar negara yang seharusnya saling menguatkan dalam kehidupan berbangsa. Jadi teman-teman, yang kita pahami bersama bahwa pilar negara di sini mengenai pemahaman dan pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan birokratis yang adil, transparan, dan proporsional. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Dalam sebuah forum koordinasi nasional yang dihadiri perwakilan instansi dari berbagai daerah, pimpinan rapat sering menggunakan istilah asing dan singkatan teknis tanpa penjelasan karena dianggap lebih profesional dan efisien. Akibatnya, sebagian peserta kesulitan memahami pembahasan secara utuh dan tidak dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Jika ditinjau dari kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, persoalan paling mendasar dalam kondisi tersebut adalah A. Rendahnya kemampuan peserta dalam memahami istilah teknis. B. Bahasa tidak difungsikan sebagai sarana pemersatu dan pemerataan partisipasi nasional. C. Penggunaan bahasa yang terlalu formal dalam forum resmi. D. Tidak optimalnya kemampuan komunikasi pimpinan rapat. Atau E. Kurangnya kesiapan peserta mengikuti forum nasional. Oke teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah B. Bahasa tidak difungsikan sebagai sarana pemersatu dan pemerataan partisipasi nasional. Jadi bahasa Indonesia di sini memiliki fungsi utama sebagai pemersatu bangsa, pemersatu bahasa resmi negara, dan sarana komunikasi yang inklusif. Jadi teman-teman, penggunaan istilah asing dan singkatan teknis tanpa penjelasan menghambat partisipasi dan bertentangan dengan semangat kebangsaan. Jadi persoalan paling mendasar terletak pada kegagalan memfungsikan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu dan pemerataan komunikasi. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Dalam upaya mempercepat pengambilan keputusan nasional, muncul wacana bahwa perbedaan pandangan dan latar belakang masyarakat sebaiknya disederhanakan agar kebijakan dapat dijalankan lebih efektif.
Pendukung wacana ini menilai bahwa selama kebijakan tetap berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penekanan terhadap keberagaman bukanlah persoalan utama. Jika ditinjau berdasarkan pemahaman pilar negara, kesalahan paling mendasar dari wacana tersebut adalah A. Mengabaikan aspirasi sebagian masyarakat dalam proses kebijakan. B. Menempatkan efisiensi di atas prinsip partisipasi publik. C. Mengurangi ruang dialog dalam pengambilan keputusan nasional. D. Menganggap keberagaman sebagai hambatan bukan kekuatan bangsa. Atau E. Memisahkan dan mereduksi peran pilar negara yang seharusnya saling menguatkan. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman silahkan Anda jawab pada kolom komentar. Nah, terima kasih atas kebersamaannya dalam Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tetap like, komen, dan subscribe. Terima kasih, semoga sukses.